Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kurang lebih 2 kali kata ulama. Yang pertama kata ulama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197, awalam yakul lahum ayatun ayya'lamuhu ulama'u bani Israel. Namun di ujung di bawahnya dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyifati mereka dengan la yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Kemudian yang terkenal adalah surat Fatir ayat 28, wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dari 2 ayat tadi jelas bahwa seorang ulama di dalam Al-Quran tetap menjadi orang-orang yang terdepan, baik ketika kasusnya sebagai ulama Bani Israel, dia terdepan di Bani Israel, sehingga yang harusnya ulama di Bani Israel itu tugasnya adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kita tahu bahwa yang dilakukan kasus-kasus ulama Bani Israel adalah menyimpangkan pengikutnya dari untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulama, maka Al-Quran mensifatinya mereka suka merubah-rubah ayat. Mereka suka merubah-rubah arah maknanya. Mereka suka merubah-rubah hal-hal yang seharusnya dimaknai dengan keimanan kepada Allah, tetapi ternyata disimpangkan oleh mereka. Sehingga wajar di dalam sholat kita minimal 17 kali kita diperintahkan untuk mencari jalan seorang muslim yang tidak terkontaminasi dengan jalan orang-orang yang dimurkai. Dan dari tafsir jalan lain kemudian beberapa tafsir sepakat bahwa contoh dari orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan di dalam Al-Quran diwakili oleh Bani Israel. Jemaah sekalian rahimakumullah, berarti jalan orang-orang yang dimurkai yang diwakili oleh Yahudi ini sanggup dalam kenyataannya sehari-hari, sanggup untuk bisa menjadi saingan dari jalan-jalan Allah. Sehingga kita sampai memohon kepada Allah 17 kali untuk ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar kita mendapatkan jalan Islam ini, sehingga kita tidak tertipu dengan jalan al-maghdub alaihim ataupun dengan jalan az-zalin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sehingga kita pun hari ini bisa
memberi nasihat kepada anak kita, kepada cucu kita, generasi kita yang mungkin dengan ilmu yang mereka miliki suatu saat mereka menjadi seorang ulama, maka kita harus mengatakan kepada mereka, jangan engkau menjadi ulama seperti ulama Bani Israel, di mana Bani Israel sendiri merupakan sebutan terhormat kalau dia benar-benar mengikuti sebutannya. Bani Israel adalah singkatan dari anak cucu Nabi Yakub. Israel adalah laqab untuk Nabi Yakub. Namun sebuah laqab kehormatan itu akan tetap terhormat ketika dia sanggup mengisi laqab tersebut dengan sesuai sebutannya. Orang cerdas itu hebat kalau benar-benar orangnya cerdas. Tapi kalau disebut orang cerdas tapi ternyata sebaliknya dia tidak cerdas, maka kalimat orang cerdas itu menjadi penghinaan. Jadi kalimat ya Bani Israel di dalam Al-Quran itu menjadi kalimat penghinaan karena Bani Israelnya sendiri tidak menjalani hidup sebagaimana Israel, sebagaimana Nabi Yakub yang taat kepada Allah sebagai seorang nabi. Sehingga yang diingatkan oleh Allah, nikmat yang diingatkan kepada Bani Israel sebenarnya bukan nikmat sehat, nikmat itu bukan, yakni nikmat ketika diturunkan kepada mereka al-anbiya, para nabi. Itu adalah nikmat yang harusnya mereka syukuri. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, secara makna kalau kita telusuri, kata ulama itu sebenarnya masih umum. Apapun ilmunya sebenarnya dia bisa menjadi seorang ulama, asalkan mengikuti ritme yang telah dikeluarkan oleh Allah dalam surat Fatir, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Kalau ilmu yang dia pegang, ilmu yang dia dalami benar-benar bisa mengantarkannya untuk takut kepada Allah. Inilah sebenarnya ungkapan indah Said Ramadan Al-Buti ketika mengatakan bahwa saat aku umur 17 tahun maka ayahku menyampaikan kepadaku bahwa seandainya ada untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan, ini mohon maaf jangan disalah artikan karena ini sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Ramadan Al-Buti. Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah cukup dengan memungut sampah, maka pasti aku akan jadikan engkau sebagai pemulung. Jadi kalimatnya ini menunjukkan seorang bapak yang anaknya sangat ingin untuk dekat kepada Allah. Lalu ayahnya mengatakan, namun seluruh data fakta menyatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka engkau harus menjadi seorang ulama dengan ilmu. Maka apapun ilmu yang nanti Allah pilihkan untukmu, apakah ilmu kimia, matematika, ini nasihat bapaknya Allah yarham Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan, maka tidak masalah ketika semua ilmu itu mampu mengenalkan engkau kepada Allah dan mampu membuat engkau dekat kepada Allah. Akhirnya kalimat itu sepertinya menjadi dorongan menjadi seorang Dr. Said Ramadan Al-Buti yang sampai kepada kita. Kitabnya adalah Sirah An-Nabawiyah salah satunya. Ini menunjukkan bahwa seseorang harus faham betul bahwa tujuan utama dia mencari ilmu dan bisa disebut ulama kalau dengan ilmunya itu benar-benar tujuannya untuk takut kepada Allah. Makin bertambah ilmunya, makin takut kepada Allah. Maka wajar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan, innal ulama'a warasatul anbiya'i.
Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya ya, nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. War rasul ilma, tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, maka barang siapa telah mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita soroti, ulama berarti ada dua, sebagaimana Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin dengan mengatakan ada ulama akhirat dan ulama dunia, atau yang disebut dengan ulama su. Karena itu harus disadari, ketika kita memahami sebuah ulama, tentu kriteria yang pertama yang harus kita masukkan adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang tidak membuat takut kepada Allah, maka akan bermasalah. Dia akan makin berani, atau kalau kita menggunakan kaidah ya, Imam Bukhari pernah menjual rumah untuk mendapatkan hadis sahih. Kita hidup di zaman kadang-kadang ada orang menjual hadis dengan maksud untuk dapat keuntungan dunia sehingga bisa untuk membeli rumah. Ini kan berarti PR-nya cukup besar. Kemudian ya, yang kedua, dia harus mengambil peran sebagai pewaris Nabi. Seorang ulama yang menjalankan peran sebagai para nabi, yakni akan memberikan petunjuk, bimbingan ya, sebagaimana ya, bintang-bintang bulan yang menyinari. Kalau sudah menyandarkan kepada nabi, maka ulama ini yang ketiga harus terdepan dalam dakwah Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan kebenaran dan kebatilan sesuai hukum Allah, meluruskan penguasa-penguasa yang zalim atau penguasa-penguasa yang menyalahi aturan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sering digunakan untuk kelembutan hati, tetapi Al-Ghazali menyatakan tradisi ulama adalah mengoreksi penguasa untuk menerapkan hukum Allah, mengoreksi ke penguasa untuk menyatakan kerusakan masyarakat adalah akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa itu juga bisa jadi karena kerusakan ulama yang mendukungnya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, wajarlah Imam Syafi'i yang dengan syair terkenal sampai mana-mana mengatakan, akhi lan tanalul birra lan tanalul ilma illa bisittatin. Siapapun yang mau belajar maka dia punya 6 syarat agar dia benar dapat ilmu. Ada yang saumbika amajmu'iha atau saumbika antafsiliha bibayanin. Ada 6. Para jamaah sekalian, kalau ke masjid mau dapat ilmu itu ada 6 syaratnya. Itu harus kita pakai terus. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Tandanya cerdas adalah mau berpikir. Kan kadang-kadang masalah kita ini, udahlah di masjid jangan yang susah-susah, jangan yang ngajak-ngajak berpikir, kasih aja yang gampang-gampang. Padahal syarat untuk mendapatkan ilmu yang sudah jelas disepakati, dan ini disebar di kitab. Kalau ada kitab tentang al-alim ataupun muta'alim akan masuk ini 6 ya, syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan, mau berpikir. Jadi tidak taklid dengan apa yang disampaikan gurunya, berpikir ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana Khadijah mensikapi ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yang Nabi sendiri ya
hanya cerita bahwa Nabi juga belum menyatakan ketemu Jibril, tapi hanya pokoknya ketemu siapa di Gua Hira. Kejadian itu bagi Khadijah pasti percaya 100% karena Nabi sudah memiliki gelar Al-Amin. Tapi apakah model Khadijah tidak menambah data, tidak menambah lagi ya tambahan untuk menguatkan apa yang dia yakini karena suaminya tidak pernah berbohong. Maka setelah menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar bertanya kepada siapa yang paling tahu masalah ini. Datanglah kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Baru kemudian ketika sudah ketemu Waraqah bin Naufal, dapat keterangan, dia dapat 2 bukti. Apakah sudah cukup? Tidak. Maka kalau metode penelitian modern mengenal triangulasi, kita sebut Khadijah menggunakan triangulasi. Karena yang ketiga nanti berpesan kepada Rasulullah, kalau malaikat Jibril datang, maka beritahu saya. Akhirnya kan menguji malaikat Jibril, ya, diuji benar nggak yang ketemu suamiku malaikat Jibril. Maka kalau kita Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Rasulullah tadinya berada di sisi kiri, kemudian ditaruh ke sisi kanan beliau, kemudian taruh di depan beliau di pangkuan ya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika di depan menghadap ke sana, maka Khadijah, satu riwayat disebutkan membuka auratnya. Maka saat di kiri ditanya apakah malaikat Jibril masih ada? Ada, kata Nabi. Kanan, masal malaikat Jibril masih ada? Ada. Begitu tengah dibuka, apakah malaikat Jibril masih ada? Tidak ada. Luar biasa. Yakinlah Khadijah bahwa yang datang kepada suaminya bukan setan, bukan iblis, tapi malaikat, karena dibukakan aurat hilang. La ya'sunallah, malaikat itu tidak punya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, berpikir. Kenapa kita jarang maju? Karena kita nggak mau berpikir. Yang kedua, hirsun. Hirsun itu adalah niat yang tidak bisa dihentikan. Belajar itu harus punya tekad, niat yang tidak ada yang bisa menghentikan. Yang bisa menghentikannya hanya kematian. Kemudian ijtihadun, sungguh-sungguh. Godaan sungguh-sungguh ini berat. Kadang-kadang kita datang ke pengajian, separuh mendengarkan, separuh ngobrol. Kadang-kadang separuh mendengarkan, separuh tidur. Kadang-kadang kelihatannya fokus, ya, tidak ngobrol juga tidak tidur, ternyata sibuk main handphone. Ijtihadun. Yang tidak kalah pentingnya adalah wabulghatun. Bulghatun itu adalah mau mengeluarkan biaya. Sehingga ketika kita orang yang diberikan banyak harta oleh Allah, walaupun ngajinya di masjid, kita harus mengeluarkan infak kita. Jangan-jangan kok saya ngaji 10 tahun, 20 tahun kayaknya nggak ada rasa keimanannya. Apakah Anda kaya? Iya, pas ngaji suka infak? Mungkin enggak. Bisa dibayangkan kalau kita orang kaya punya anak sekolah SD 1 tahun nggak bayar SPP. Sehingga ketika nggak bayar SPP karena orang kaya, bisa jadi kan kepala sekolahnya bilang, jangan dinaikkan. Syaratnya apa? Suruh bayar dulu. Ya, setelah bayar baru dinaikkan. Dia mampu. Mungkin Allah tidak menaikkan kita, ilmu kita udah ngaji sering, pelit, tidak mau mengeluarkan ilmunya. Karena ulama mengatakan bulghatun tetap masuk. Ada modal. Baru kemudian yang kelima adalah suhbatu ustadzin. Ini ada yang mengartikan hikmah, ada yang mengartikan ya berhubungan baik dengan guru, ya, apa yang kurang dari guru maklumi. Kalau memang guru misalnya melakukan maksiat, ya beritahu ini berdosa. Tapi kita tidak perlu ya menyatakan bahwa semuanya buruk ya karena dosanya, kecuali dosanya yang tidak bisa kita maklumi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman. Ternyata kita cita-cita untuk mencari ilmu adalah sepanjang waktu. Jangan kita, oh saya ngaji udah lama nih, udah 30 tahun di masjid ini, tapi kan belum pernah diujikan. Coba diuji. Jangan-jangan kalau diuji dikasih soal nggak bisa semuanya. Terus di mana salahnya? Maka untuk itu kita perlu 3 tahapan. Yang pertama, menggali informasi sebanyak-banyaknya yang dinamakan belajar.
tapi yang kedua adalah harus difahami. Kita sering belajar tapi mungkin nggak paham. Kalau nggak paham nanya, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau sekedar informasinya banyak, paham mungkin oke, tapi apakah menciptakan kesadaran kepada kita? Karena dengan kesadaran kita itulah kita bisa berubah. Tapi ketika kita tidak bisa berubah, berarti kita tidak sampai kepada kesadaran. Nah, kalau sudah tiga-tiganya ini kita tidak bisa ditipu. Kenapa kita bisa ditipu musuh? Kenapa kita bisa ditipu setan? Kenapa kita bisa ditipu kehidupan dunia? Kenapa kita bisa ditipu hawa nafsu? Pertanyaannya, orang yang mudah ditipu itu nomor satu mungkin nggak tahu. Dia udah puluhan tahun, mungkin nggak paham. Dia tahu, paham, kenapa masih bisa ditipu? Nggak sadar. Makanya mari kita pahami betul bahwa semua kita boleh bercita-cita menjadi ulama yang sesungguhnya, dan bukan untuk dunia ini sebenarnya, tapi ulama yang sebenarnya menuju keselamatan dunia dan akhirat, yang menjadi cita-cita utama adalah bisa berkumpul dengan para rasul yang merupakan pewaris dari para rasul, sehingga bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya mas sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa lebih takut kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna wal muslimina Indonesia min makril kuffar wal munafikin wal musyrikin. Allahumma ansurna nasran qariban. Allahumma ansurna nasran azizan ya rabbal alamin. Allahumma mazzik jam'al kafirin wal munafikin wal musyrikin. Allahumma sattid samlahum. Allahumma al'anhum la'nan kabiran. Allahumma al'anhum la'nan qariban ya azizal hakim ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.